Sobat Fisika kelas 10, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Gini, kalian pasti sering banget ngerasa kalau buku cetak fisika itu ya isinya cuma sekumpulan rumus kering yang bikin pusing kan? Nah, hari ini kita bakal ubah mindset itu 100%. Kita bakal jalan-jalan seru buat menerjemahkan deretan persamaan yang kelihatannya rumit itu jadi realitas sehari-hari yang beneran terjadi di sekitar kita. Jadi, siapin fokus kalian karena aslinya fisika itu bener-bener luar biasa. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya punya satu pertanyaan jebakan nih buat kalian. Bayangin, kalian lagi dorong tembok sekolah sekuat tenaga. Bener-bener sampai keringat bercucuran dan capek banget. Tapi, tahukah kalian kalau di dunia fisika, usaha yang baru aja kalian lakuin itu nilainya 0? Serius, 0 bulat. Mengejutkan kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar abis-abisan mitos kalau capek fisik itu sama dengan ngelakuin usaha di fisika. Gak usah panik dulu mikirin ujian. Sesi kali ini bakal jadi panduan belajar yang super gampang dicerna. Kita cuma bakal fokus menguasai 5 konsep inti. Pertama, apa sih sebenarnya usaha itu? Kedua, 2 wajah energi. Ketiga, gimana hubungan usaha dan energi. Keempat, kita bahas hukum kekekalan energi mekanik yang legendaris itu. Dan yang terakhir, daya serta efisiensi mesin. Sesimpel itu. Yuk, kita langsung nyebur ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya usaha atau work dalam kacamata ilmu fisika? Jadi gini, dalam fisika, usaha itu adalah energi yang disalurkan oleh sebuah gaya ke suatu benda, yang bikin benda itu pada akhirnya berpindah posisi. Secara matematika, rumusnya W sama dengan F dikali S. W itu usahanya, F itu gayanya, dan S itu perpindahannya. Nah, poin krusialnya ada di sini guys. Tanpa adanya perpindahan alias S-nya 0, sekecil apapun itu, biarpun kalian dorong pakai gaya F yang super gede sampai berotot, usaha yang kalian lakuin secara matematis ya tetap aja 0. Coba deh bedarin rasa capek sehari-hari dengan usaha fisika yang sesungguhnya. Mendorong tembok yang diam menempel, itu 0 joule sobat fisika. Gak ada S-nya. Tapi, pas kalian angkat galon air yang berat banget ke atas meja, nah, ada gaya tarik buat ngelawan gravitasi dan ada perpindahan ke atas. Boom! Kalian baru aja ngelakuin usaha. Begitu juga waktu kalian dorong troli minimarket sampai meluncur maju. Ada gaya, ada perpindahan. Usaha beneran terjadi di situ. Pastinya, usaha nggak akan bisa terjadi gitu aja dari ruang hampa dong. Kita butuh semacam mata uang buat ngelakuin transaksi perpindahan tersebut. Dan mata uang ini kita sebut sebagai energi. Energi sederhananya adalah kemampuan suatu benda buat melakukan usaha. Ibaratnya, tanpa energi nggak akan ada benda yang bisa bergerak. Dan sistem di alam semesta kita ini nggak bakal ngalamin perubahan apa-apa. Energi inilah yang ngasih sebuah objek semacam potensi atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Nah, di fisika kelas 10 ini kita bakal fokus ke 2 wajah utama energi mekanik. Di satu sisi ada energi kinetik alias energi gerak. Waktu kalian ngelempar bola basket, kecepatan bola itulah yang ngasih dia energi kinetik, rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di sisi sebaliknya kita punya energi potensial alias energi posisi. Bayangin aja buah kelapa yang lagi menggantung tinggi di pohon. Biarpun dia diam, dia punya energi tersembunyi karena ketinggiannya dan tarikan gravitasi bumi. Rumusnya EP sama dengan M dikali G dikali H. Gampang ingetnya, kecepatan itu kinetik, kalau ketinggian berarti potensial. Oke, sekarang siap-siap buat momen pencerahan kalian. Kita bakal ngehubungin 2 konsep tadi biar semuanya makin make sense. Usaha dan energi itu benar-benar ibarat 2 sisi koin yang sama. Usaha pada dasarnya adalah proses mentransfer energi dari satu sistem ke sistem lain lewat gaya dan perpindahan. Jadi, waktu kalian lagi ngelakuin usaha, kalian itu sebenarnya lagi mentransfer energi kalian ke benda tersebut. Yang paling menarik adalah gimana usaha itu secara matematis ngubah benda. Usaha bisa ngubah kecepatan benda, yang artinya dia ngerubah energi kinetiknya. Contohnya waktu kalian ngebantu dorong motor temen yang mogok dari diam sampai jalan kencang. Atau usaha juga bisa ngubah posisi benda, yang berarti ngerubah energi potensialnya. Kayak misalnya saat kalian ngangkat kardus berat berisi buku-buku cetak dari lantai ke atas lemari, ngelawan gravitasi bumi. Kalau kalian perhatiin, penerapan perpindahan energi ini ada di mana-mana loh di keseharian kita. Pas kalian goes sepeda berangkat sekolah, kalian itu lagi ngubah energi kimia dari sarapan nasi uduk tadi jadi energi kinetik. Pas ngelempar bola, kalian lagi mentransfer energi kinetik dari lengan ke bola. Atau coba deh gosokin kedua telapak tangan cepet-cepet pas lagi kedinginan di kelas ber-AC. Usaha mekanik dari gesekan itu langsung berubah jadi energi panas. Keren kan?
Fisika itu nyata banget, bukan cuma deretan angka di papan tulis. Sip, sekarang kita sampai di bagian klimaksnya. Konsep keempat, hukum kekekalan energi mekanik. Ini adalah sebuah aturan alam luar biasa yang ngerangkum semua yang udah kita obrolin dari tadi. Bayangin, ada sebuah bola yang lagi jatuh bebas dari atas. Saat bola itu ada di posisi awal yang tinggi banget, terus mulai jatuh ke bawah, ada hal menakjubkan yang terjadi. Ketinggian bola emang makin berkurang tajam, yang berarti energi potensialnya terus merosot. Tapi saat dia makin ke bawah, larinya kan makin cepat, bener nggak? Artinya, energi kinetiknya bertambah besar. Kehilangan energi di satu sisi, langsung digantiin sama keuntungan di sisi yang lain. Nah, inilah inti dari hukum kekekalan energi mekanik. Total gabungan antara energi potensial dan energi kinetik di titik awal, nilainya bakal selalu sama persis dengan total gabungan di titik akhir. Asalkan nggak ada gangguan gaya dari luar sistem ya, kayak hambatan udara atau gesekan, total energi mekanik ini sifatnya selalu konstan. Ingat ya, energi itu nggak pernah bisa dihancurkan atau dihilangkan, dia itu cuma berubah wujud aja. Biar makin gampang nangkepnya buat modal ujian nanti, mari kita bedah siklus bola jatuh tadi step by step. Langkah pertama, di titik paling atas, sesaat sebelum dijatuhin, energi potensialnya maksimal banget, tapi energi kinetiknya masih nol karena dia belum bergerak sama sekali. Langkah kedua, pas bolanya lagi melayang di udara, energi potensial ini pelan-pelan dikonversi jadi energi kinetik. Terus langkah ketiga, sesaat sebelum menghantam tanah, energi potensialnya habis tak bersisa jadi nol, tapi energi kinetiknya justru mencapai batas maksimal. Ini adalah pertukaran energi yang benar-benar sempurna. Oke, kita melangkah ke konsep terakhir kita hari ini. Kita kan udah paham banget soal usaha. Tapi gimana ceritanya kalau kita masukin elemen waktu alias kecepatan ke dalam persamaan kerja ini? Disinilah daya atau power mengambil peran. Daya itu mengukur seberapa cepat sih sebuah usaha dilakukan atau seberapa cepat energi itu ditransfer per satuan waktu. Rumusnya simpel banget kok. P sama dengan W dibagi T. Nah, waktu atau huruf T kecil ini adalah kuncinya. Satuan standar buat daya itu watt. Jadi semakin cepat sebuah benda atau mesin ngelakuin usaha, makin gede juga daya yang dihasilkannya. Buat kalian yang suka banget sama dunia otomotif, angka 746 ini pasti menarik. Pernah dengar istilah horsepower atau tenaga kuda kan? Biasanya sering banget disebut pas orang ngebahas spek mesin motor balap atau mobil sport. Nah ternyata, 1 horsepower itu setara persis dengan 746 watt. Jadi, sekarang kalian bisa ngebayangin langsung gimana brosur mobil balap idaman kalian terhubung sama buku teks fisika. Tapi kita harus ingat realitanya nih. Di dunia nyata, nggak ada yang namanya mesin sempurna. Setiap mesin itu punya yang namanya efisiensi mesin. Efisiensi ini buat ngukur seberapa besar daya masuk atau input yang benar-benar bisa diubah jadi daya keluar atau output yang berguna. Rumusnya, daya output dibagi daya input terus dikali 100%. Kenapa nggak pernah bisa 100%? Karena pasti bakal selalu ada aja energi yang, tanda kutip, terbuang saat mesin bekerja. Pernyataan tadi justru menyisakan satu pertanyaan terakhir yang menarik banget buat dipikirin. Coba deh, perhatiin mesin motor atau kipas angin di sekitar kalian. Kalau efisiensinya emang nggak pernah 100%, terus kemana dong perginya sisa energi yang katanya hilang atau terbuang itu? Kalau kalian di dalam hati ngejawab energi itu berubah jadi panas atau bunyi karena gesekan, selamat. Kalian berarti udah bener-bener paham konsep hukum kekekalan energi. Terus amati dunia pakai kacamata fisika kalian ya Sobat Fisika. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya. Dan tetap semangat belajarnya.